dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai review jurnal kami yang berjudul Active and Intelligent Meat in Packaging Industry. Adapun kelompok kami terdiri atas saya sendiri, Indah Nur Aisyah, Nurina Abdullah, Esra Asta, Nurul Lutfiah, Nurul Azizah, Mega Puspa, dan Niputuin Aprilia. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk saja ke materinya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari jurnal penelitian dengan judul Active and Intelligent Packaging in Meat Industry. Nah, daging merupakan produk pangan yang mudah mengalami kerusakan, di mana kualitas dan keamanan dari produk tersebut bergantung pada bahan dan teknologi pengemasan yang digunakan. Pengemasan pada daging dilakukan untuk menghambat pembusukan, mencegah kontaminasi, serta mempertahankan mutu organoleptiknya. Nah, saat ini teknologi dan bahan pengemasan yang baru telah banyak dikembangkan, termasuk diantaranya seperti pengemasan aktif, pengemasan cerdas, edible film yang dapat dimakan, serta pengemasan yang dapat terbiodegradasi dan pengemasan bahan nano. Nah, teknologi dan bahan-bahan tersebut memiliki potensi untuk memastikan kualitas dan keamanan pangan, memperpanjang usia simpan, mengurangi dampak lingkungan, serta meningkatkan daya tarik produk dalam kemasan. Saat ini, industri daging merah di Australia adalah pengekspor daging sapi terbesar di dunia, di mana yaitu 20% dari total ekspor dunia. Produksi daging merah tersebut merupakan kontributor ekonomi nomor 2 di industri produksi pertanian dan perikanan Australia setelah biji-bijian, dengan nilai sekitar 13,3 miliar dolar Australia dalam tahun keuangan 2012 hingga 2013. Namun, teknologi yang relevan dengan daging dan produk olahan daging tersebut masih terbatas penggunaannya. Karena itu, penelitian ini berfokus pada teknologi pengemasan aktif dan cerdas untuk daging dan produk olahannya. Selanjutnya adalah prinsip kerja dari kemasan aktif dan kemasan cerdas pada daging. Prinsip dari kemasan aktif pada daging yaitu melindungi makanan dari kontaminasi atau degradasi yang menciptakan penghalang, sementara kondisi di luar berinteraksi dengan lingkungan internal untuk mengendalikan atmosfer dalam kemasan. Nah, kemasan tersebut menyerap bahan kimia untuk melepaskan zat ke dalam makanan atau lingkungan di sekitar makanan seperti pengawet, antioksidan, dan perasa. Nah, sistem pengemasan aktif tersebut diterapkan pada daging dan produk olahan daging seperti kemasan aktif, antimikroba, antioksidan, dan karbon dioksida. Sedangkan prinsip kemasan cerdas pada daging yaitu memantau kondisi, kualitas, atau keamanan suatu produk dengan menggunakan perangkat pintar seperti label atau tag kecil yang dapat digunakan untuk mentransfer informasi tentang fungsi dan sifat makanan yang dikemas. Nah, perangkat pintar yang paling umum digunakan dalam pengemasan cerdas pada produk daging dan olahan daging yaitu yang pertama adalah barcode dengan prinsip menggunakan simbol, yang kedua yaitu tag identifikasi frekuensi radio menggunakan prinsip gelombang radio, yang ketiga indikator suhu dan waktu menggunakan prinsip mekanik, kimia, enzimatik, dan mikrobiologis, yang keempat indikator gas menggunakan prinsip pewarna redoks, pewarna pH, dan enzim. Yang kelima, indikator kesegaran menggunakan prinsip pewarna pH dan pewarna yang tidak bereaksi dengan volatil, serta indikator patogen menggunakan prinsip bahan kimia dan imunokimia metode bereaksi dengan racun. Penelitian dalam jurnal tersebut bertujuan untuk mengkaji tentang sistem pengemasan aktif dan cerdas yang saat ini digunakan untuk daging dan produk olahan daging, serta menilai teknologi baru yang memiliki potensi untuk penggunaan komersial di masa depan. Jadi metode yang digunakan itu ada dua, yaitu pendinginan jangka panjang dan pendinginan jangka pendek. Untuk pendinginan jangka pendek tersebut dapat digunakan metode pengemasan overwrap atau sistem pengemasan vakum. Nah, sedangkan untuk metode pengemasan jangka panjang atau pendinginan jangka panjang itu dapat digunakan metode pembiasan gas curah atau sistem pengemasan suasana yang dimodifikasi atau biasa disebut dengan MAP. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama, kemasan aktif dalam industri pangan. Kemasan ini memiliki fungsi tambahan sehingga mampu untuk menjaga kualitas dari suatu produk. Kemasannya terbagi atas 3, kemasan aktif antimikroba,
antioksidan, dan kemasan emisi atau penghasil karbon dioksida. Nah, yang pertama, kemasan aktif antimikroba. Kemasan ini memiliki tujuan untuk memperpanjang masa simpan dari suatu produk dengan cara mengurangi pertumbuhan mikroba di dalamnya. Pengaplikasiannya bisa dengan 4 cara. Yang pertama, memasukkannya langsung ke dalam kemasan. Yang kedua, menggabungkannya dengan kemasan. Yang ketiga adalah lapisan kemasan dengan matriks yang memiliki agen antimikroba. Yang keempat adalah penggunaan polimer yang secara inherent antimikroba. Contoh kemasannya itu kemasan nisin yang biasa digunakan dalam industri daging. Dia ini dapat mengurangi pertumbuhan mikroba dan bakteri asam laktat. Yang kedua adalah kemasan aktif antioksidan. Keberadaan oksigen dalam suatu produk, dia bisa memicu terjadinya oksidasi lipid, pertumbuhan mikroba, pengurangan warna, aroma, rasa, dan juga dapat mengurangi nutrisi dari suatu produk. Nah, kemasan ini dia itu memiliki fungsi untuk mengontrol adanya oksigen sehingga dapat menjaga suatu produk bisa lebih tahan lama. Nah, sistemnya itu terbagi dua. Yang pertama, independen antioksidan. Nah, dia itu berupa bantalan ataupun saset ataupun berupa label yang dapat menyerap oksigen. Nah, yang kedua adalah bahan kemasan. Nah, bahan kemasan itu bisa ditambahkan dengan zat antioksidan yang dimana dia dapat menyerap atau mengeluarkan senyawa yang tidak diinginkan terpapar dalam suatu produk. Nah, yang ketiga adalah kemasan emisi atau penghasil karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini sudah dipercaya dapat menekan pertumbuhan jamur ataupun bakteri dalam suatu bahan pangan. Nah, dia ini juga dapat menekan adanya oksigen sehingga mampu memperpanjang masa simpan dari suatu produk. Jadi, selanjutnya yaitu mengenai paten dari kemasan aktif antimikroba. Nah, kemasan aktif antimikroba yang dimaksudkan yaitu kemasan produk yang berasal dari produk daging yang tersusun atas bahan lembaran ataupun film dengan agen tertanam antimikroba yang berasal dari minyak esensial atau dengan menggunakan polivinil asetat atau PFA dan asam-asam polilaktik atau PLA sebagai bahan pembentuk filmnya. Nah, agen antimikroba akan secara perlahan dilepaskan dari mikrokapsul, kemudian akan berpindah ke film dan akhirnya akan mencapai permukaan daging untuk mencapai efek antimikroba. Adapun kemasan aktif antimikroba lainnya yaitu kemasan dari nanobioaktif yang digunakan untuk kemasan vakum daging segar. Dan kedua yaitu paten dari kemasan aktif antioksidan. Nah, beberapa paten kemasan aktif antioksidan dapat berasal dari monomer dan turunan asam isofalat atau terephalat yang digunakan untuk melindungi daging kering, ham, sosis, dendeng babi atau sapi untuk mencegahnya dari oksidasi. Selain itu, terdapat juga kemasan aktif antioksidan dari film yang mencegah terjadinya penyusutan oleh panas dan sebagai penghalang oksigen. Dan adapun kemasan antioksidan lainnya yaitu berasal dari sumber natrium nitrit atau natrium nitrat yang diinfuskan ke dalam produk daging segar untuk menurunkan konsentrasi oksigen rendah ke 0. Kemudian selanjutnya itu paten kemasan aktif untuk mencapai warna daging merah yang diinginkan. Nah, kemasan aktif yang termasuk di dalamnya yaitu berasal dari lapisan kontak makanan dari film pengemasan, yaitu dengan menggabungkan zat pembekuan mioglobin dari nitrosodium sulfonat. Dan kedua yaitu berasal dari sebuah film termasuk jumlah efektif dari natrium nitrit yang terkandung di dalam atau diaplikasikan pada satu sisi film dan dirancang untuk meningkatkan tampilan visual daging segar. Nah, yang ketiga yaitu melalui pengemasan potongan retail menjadi berbagai produk di mana setiap produk terdiri dari film penghalang oksigen polimer yang memiliki bagian transparan dalam kontak. Terus yang keempat, lapisan kontak makanan dari sistem pengemasan dapat terdiri dari agen pembekuan mioglobin dan sinergis, misalnya seperti asidulen yang dipilih dari kelompok asam laktat dan asam benzoat. Selanjutnya yaitu kemasan cerdas dalam industri pangan.
Kemasan cerdas merupakan sistem pengamanan yang mampu melakukan fungsi cerdas seperti mendeteksi, merasakan, merekam, melacak, berkomunikasi, dan menerapkan keilmuan atau logika untuk memfasilitasi pengambilan keputusan, untuk memperpanjang umur simpan, meningkatkan keamanan, meningkatkan kualitas, memberikan informasi, dan memperingatkan tentang kemungkinan terjadinya masalah. Dibandingkan dengan kemasan aktif, kemasan cerdas dapat memantau kondisi kualitas atau keamanan suatu produk makanan dan dapat memberikan peringatan dini kepada konsumen atau produsen makanan. Adapun contoh kemasan cerdas yaitu terdiri dari barcode, radio frequency identification tag, time temperature indicator, gas indicator, freshness indicator, dan lainnya. Nah, pertama yaitu barcode atau kode batang. Barcode adalah simbol optik yang dapat dibaca oleh mesin terkait dengan objek yang dilampirkan untuk mengidentifikasi asal produk makanan dan banyak digunakan dalam kemasan daging dan produknya ataupun pada produk lainnya. Jika kita melihat pada kemasan seperti tanggal pembuatan makanan, jumlah batch, berat bahan, informasi nilai gizi, instruksi memasak, dan alamat situs web produsen makanan, maka hal ini dapat dikodekan dalam barcode dan bahkan dapat dibaca oleh smartphone. Untuk itu, barcode dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pengecer dan konsumen. Nah, adapun contoh dari barcode yaitu seperti UPC barcode, RSS barcode, PDF 417 barcode, Aztec code, GS1 barcode, dan lain-lainnya. Kemudian kita masuk ke dalam tag identifikasi frekuensi radio atau RFID. Nah, teknologi RFID adalah suatu bentuk informasi elektronik yang dapat digunakan dalam kemasan cerdas. Dibandingkan dengan barcode, RFID tag adalah pembawa data yang lebih canggih untuk identifikasi produk, seperti data yang jauh lebih besar kapasitas penyimpanannya dan data yang dapat menembus bahan logam dengan cepat dan otomatis dalam mengidentifikasi beberapa produk. Dalam sistem RFID dasar, tag RFID berisi transponder kecil dan antena yang memiliki nomor unik atau urutan alfanumerik. Nah, di sini pembaca akan memancarkan gelombang radio untuk mengambil data dari RFID tag dan data kemudian dilewatkan melalui basis data waktu nyata ke server ke komputer host atau yang selanjutnya terhubung ke lokal jaringan atau internet untuk analisis dan pengambilan keputusannya. Kemudian RFID tag dapat diklasifikasikan ke dalam tag pasif dan tag aktif. Baik, saya akan membahas 4 poin pembahasan dari jurnal ini. Poin pertama yaitu indikator gas. Indikator gas merupakan sebuah perangkat yang seperti label terdapat pada kemasan produk pangan yang digunakan untuk mendeteksi adanya perubahan yang terjadi pada produk tersebut. Nah, pada prinsipnya indikator gas ini mendeteksi adanya pembentukan gas yang terjadi seperti dari keadaan lingkungan, gas yang terbentuk akibat respirasi dari produk segar, gas yang terbentuk dari mikroba pembusuk, maupun gas emisi yang terjadi ketika adanya kebocoran pada suatu kemasan produk pangan. Nah, indikator gas ini bisa digunakan untuk memantau kualitas, integritas, serta keamanan dari suatu produk pangan. Pada umumnya, indikator gas yang digunakan adalah indikator oksigen. Jadi, indikator oksigen ini akan memantau jumlah oksigen di dalam produk pangan tersebut. Apabila kadar oksigen yang terdapat telah melebihi 0,5%, maka indikator tersebut
akan berubah warna dari warna merah muda menjadi biru. Adapun indikator-indikator lain yang sering digunakan yaitu gas seperti gas karbon dioksida, etanol, hidrogen, sulfida, dan masih banyak indikator gas lain yang sering digunakan, yaitu indikator patogen dan biosensor. Indikator patogen merupakan sebuah biosensor yang akan melakukan analisis secara ringkas dengan cara mendeteksi, merekam, lalu menginformasikan mengenai keadaan mikroba patogen yang berupa reaksi biokimia. Nah, prinsip dari indikator ini yaitu dengan adanya sebuah biosensor yang akan mendeteksi target serta sebuah transducer yang akan mengubah sinyal biokimia menjadi respon elektrikal. Nah, biosensor ini dapat berupa bahan organik seperti enzim, asam nukleat, serta hormon. Sementara transducer ini merupakan alat elektrokimia yang berupa optik maupun kalorimetri. Nah, yang tersedia secara komersial yaitu indikator Sentinel System Product. Jadi Sentinel System Product ini adalah sebuah indikator yang akan menunjukkan kehadiran mikroba patogen pada produk daging. Jadi prinsip dari indikator ini yaitu adanya sebuah antibodi spesifik yang melekat pada sebuah membran yang dari sebuah barcode. Nah, ketika adanya mikroba patogen, maka akan membentuk bintik-bintik hitam yang terdelokalisasi pada barcode tersebut ketika dilakukan scanning. Poin selanjutnya yaitu indikator kesegaran. Indikator kesegaran juga merupakan sebuah perangkat yang berguna untuk mendeteksi secara langsung kualitas dari sebuah produk pangan. Contohnya saja pada produk daging. Ketika terjadi pembusukan, maka akan terbentuk senyawa metabolit seperti senyawa-senyawa asam organik, dalam hal ini asam laktat, senyawa nitrat, senyawa sulfur, amina, karbon dioksida, serta degradasi ATP. Nah, indikator kesegaran ini akan mengalami perubahan warna ketika terjadi pembusukan. Pembusukan tersebut ditandai dengan adanya senyawa-senyawa metabolit yang saya sebutkan tadi di awal. Kebanyakan atau pada umumnya indikator kesegaran yang digunakan adalah bromothymol blue atau sebuah pengukur pH yang berwarna biru yang akan memonitoring peningkatan gas karbon dioksida sebagai representatif adanya pertumbuhan mikroorganisme. Selain itu, indikator lain yang biasa digunakan adalah indikator glukosa. Nah, indikator glukosa ini prinsipnya yaitu mendeteksi atau melihat perubahan kandungan glukosa yang terdapat pada permukaan daging. Karena apabila berkurang, bahwa itu berarti itu tandanya glukosa tersebut digunakan sebagai mikroba, sebagai untuk nutrisi atau substrat selama pertumbuhannya. Poin terakhir mengenai paten-paten dari kemasan cerdas, saya akan menyebutkan dua saja. Teman-teman bisa melihat paten-paten yang lain pada slide. Yang pertama ada paten dari Della Porta dan kawan-kawannya. Mereka menemukan kemasan cerdas dari vanili yang dapat mendeteksi total pertumbuhan dari mikroba. Kemudian selanjutnya paten dari Zai. Zai menemukan sebuah sistem suara pada pengemasan cerdas yang berisi baterai kecil dan chip suara. Nah, sehingga ketika kita membuka produk tersebut, maka akan terdengar informasi dari produk tersebut, atau dapat juga berupa musik yang dapat menjamin atau sebagai penanda keaslian dari suatu produk, sehingga mencegah terjadinya pemalsuan produk. Kesimpulan pada review jurnal ini yaitu daging dan produk olahan daging merupakan bahan pangan yang memiliki kandungan gizi tinggi, sehingga sangat mudah terkontaminasi oleh mikroorganisme pembusuk dan patogen.
Oleh karena itu, daging dan produk olahan daging sangat rentan dalam hal penurunan kualitas dan keamanannya. Kualitas dan keamanan daging bergantung pada bahan dan teknologi pengemasan yang digunakan. Pengemasan daging dilakukan untuk menghambat pembusukan, mencegah kontaminasi, serta mempertahankan mutu organoleptiknya. Saat ini teknologi dan bahan pengemasan yang baru telah banyak dikembangkan, termasuk diantaranya seperti pengemasan aktif dan pengemasan cerdas, di mana pengemasan tersebut dapat menjaga produk dari kontaminasi mikroba sehingga kualitas makanan dapat terjamin dan dapat memberikan informasi serta memperingatkan tentang kemungkinan adanya masalah pada suatu produk.